Lawat kami ya Roh Kudus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyapa jemaat saat ini yang menyaksikan secara online. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada di gereja, kita mau menghampiri Tuhan di dalam penyembahan kita malam hari ini. Mari saat ini siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Mari ambil tempat yang baik. Mari tempatkan tubuh kita dengan posisi yang enak untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kalau hari ini, malam hari ini, apapun juga yang kita alami, apapun juga yang saat ini sedang engkau alami, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Satu-satunya Dia yang kita andalkan, Yesus Kristus. Dia yang sanggup menolong saya dan saudara. Dia yang sanggup memberikan kekuatan dan pembebasan. Haleluya. Mari saat ini, apapun juga yang engkau hadapi, tekanan yang engkau hadapi, mari percayalah, percayalah, Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Haleluya. 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 Kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi naikkan pujian ini dari awal. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Amin ya Tuhan. Ku
Katakan ku bersyukur, bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini apa yang sedang engkau hadapi? Kesesakan dalam hatimu, kesesakan dalam jiwamu. Saat ini mari pandang Yesus, Tuhan yang akan menyelesaikan saat kita mengandalkan Tuhan. Malam hari ini mari angkat pujian ini bersama-sama dari awal. Kita percaya kalau engkau mau mengangkat tanganmu, tanda bahwa engkau menyerahkan seluruh hidupmu, seluruh kesesakanmu kepada Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, amin, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagimu. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan malam hari ini Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari perlahan-lahan mulai kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau
Bebaskan rohmu. Segenap jiwa Haleluya.
pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal?
Saat ini kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Pegang tangan kami. Pegang. Kami perlu Tuhan. Shalarabata kabarabata kata kasikini ala karabasane. Kita kata karabata kasane. Kiala rabala rabasane. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Haleluya.
katakan naralabaya ralabasika rabaya ralabasika katakan naralabaya ralabasika. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Inaralabase katakan naralamaya ralabasena ya ralabasi katakan naralamaya ralamasena ya ramaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan sampaikan isi hati-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Rasanya saya enggak kepingin khotbah ya. Puji-pujiannya sudah masuk semua di firman saya. Ya, saya enggak janjian sama Pak Aryadi, tapi karena pekerjaan Roh Kudus, akhirnya semuanya sudah terjawab. Ya, kita akan langsung aja buka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 138. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Tema bulan ini adalah tentang Tuhan menyelesaikan. Ya, Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan akan menyelesaikan. Ya, pujiannya dari awal sudah ini mewakili firman saya. Terima kasih Pak Aryadi. Ya, kita akan baca aja Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ke-8. Perikopnya adalah nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Ya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Berhenti sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ya. Aku hendak bersyukur kepadamu. Ya, di sini pemazmur mengajar kita supaya kita tetap bersyukur, supaya kita tetap bermazmur bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, biarlah mulut kita keluar puji-pujian, keluar ucapan syukur dari dalam hati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini mungkin hati kita mungkin sedang tidak karuan ya, melihat keadaan yang ada. Tetapi mari kita belajar mengucap syukur. Karena ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ada kuasa ya. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita menaikkan pujian kita, saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang dialami oleh pemazmur ya. Waktu dia dalam keadaan kesesakan, dia masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia masih bisa menyembah Tuhan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu alami.
Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ayo tetap mengucap syukur, tetap bermazmur kepada Tuhan. Karena di situ ada kuasa, ya, ada kuasa. Saat kita menyembah Dia, maka yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh dilegakan, bahkan yang terikat boleh dilepaskan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan itu ada kelepasan. Ya, kalau saya boleh bersaksi sedikit ya, waktu kita bersama-sama menyembah ya, bersama dengan tim doa ya, saya menyembah Tuhan. Ya, di situ hadirat Tuhan luar biasa dan orang-orang yang datang itu boleh merasakan. Saya tidak memaksa mereka untuk bagaimana, karena keadaan kami yang terbatas ya, kami yang terbatas. Jadi nggak ada yang main musik karena kita semua nggak bisa main musik ya Bapak Ibu. Ya, tapi dengan hikmat Tuhan, akhirnya kita pakai Bluetooth. Nah, kita pakai Bluetooth. Ada hikmat Tuhan pakai Bluetooth. Nah, biarpun dengan keadaan yang mungkin sederhana, tetapi lawatan Tuhan itu luar biasa. Bahkan ada orang yang datang, Tuhan kirim, ya, Tuhan kirim, ya. Dia minta dilepaskan, tapi kita karena tim kami ya wis gak mau gitu ya, saya bawa aja, ayo pokoknya berdoa, nanti Tuhan sendiri yang akan melepaskan. Nah, singkat cerita, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, saya cuman perhatikan dia aja, kok dia gelisah ya, dia gelisah gini-gini, saya perhatikan aja. Nah, esok harinya saya tanya, bagaimana Bu rasanya ya. Kemudian dia berkata, waktu kita menyembah sama-sama, dia merasakan bahwa di depan itu ada api yang semakin hari semakin lama semakin besar api itu ya. Semakin besar hingga yang di dalamnya ini ada apa ya? Roh yang pakai tanduk 2 ini keluar dari dia. Bahkan yang pakai tanduk 1 ini keluar juga dari dia. Nah, di situ yang ini ya pakai tanduk ini melototi dia. Nah, itulah kuasa Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, maka kelepasan itu terjadi. Jadi kita enggak usah uyak-uyak, enggak usah tumpang tangan, tapi hadirat Tuhan itu yang melepaskan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah oleh sebab itu, ayo kita menghormati hadirat Tuhan. Karena saat hadirat Tuhan itu ada, maka saya percaya kelepasan itu terjadi, mujizat itu terjadi, yang sakit boleh disembuhkan. Saya boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, yang tidak dapat pekerjaan boleh dapat pekerjaan. Oh, sungguh Allah kita itu Allah yang dahsyat ya. Saat kita sungguh-sungguh, saat kita menyembah, menghormati Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Puji nama Tuhan. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya, pada hari aku berseru. Jadi pada saat kita berseru, saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab kita. Jadi apapun yang kita alami saat ini, ayo kita berseru kepada Tuhan. Biarlah kita lebih banyak berseru-seru kepada Tuhan hari-hari ini. Karena tanpa kita berseru kepada Tuhan, kita tidak akan sanggup melalui hari-hari kita. Karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada pertolongan lain yang sanggup menolong kita untuk melalui hari-hari kita yang di akhir zaman ini, yang bukan semakin baik tetapi semakin sulit. Tetapi bersama dengan Yesus kita mampu melalui hari-hari kita, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita saat kita menjadi lemah. Puji nama Tuhan. Saat kita lemah dikatakan engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ayo jangan lewatkan
kita berdoa, ya, kita berdoa hari-hari ini, karena dengan berdoa di situ kita mendapat kekuatan yang baru, di situ kita mendapatkan kekuatan yang baru, seperti seekor raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kita akan menerobos segala masalah yang terjadi atas hidup kita. Nah, di situ kita bisa melewati, menerobos badai, karena Tuhan beserta dengan kita. Allah Immanuel itu Allah yang menyertai kita dimanapun kita mengalami kesukaran. Di situ Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong kita. Kalau kita pelajari, kalau saya membaca dan merenungkan ayat ini, sungguh kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita bersyukur? Kenapa kita harus bermazmur senantiasa? Bukan karena Tuhan sudah mengabulkan setiap permohonan kita, tetapi karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita, karena kasih-Nya yang besar. Kalaupun Tuhan rela mati di atas kayu salib, itu semua karena kasih-Nya kepada kita, bukan karena kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Seperti pujian yang dinyanyikan lagi, ya, yang dinyanyikan tadi di tempat ini, bahwa Tuhan akan mempertahankan hidup kita. Saat kita dalam kesesakan, saat kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, Tuhan membela kita, Tuhan mempertahankan hidup kita, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak akan tergeletak, tetapi Tuhan mempertahankan hidup kita, supaya kita tetap berdiri tegak, berdiri tidak goyah, karena Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang mempertahankan hidup kita adalah Tuhan yang ajaib. Puji nama Tuhan. Bahkan dikatakan di kalimat selanjutnya, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Puji nama Tuhan. Sungguh kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya mempertahankan, tetapi Dia mengulurkan tangannya dan menyelamatkan kita. Tuhan mengangkat kita saat kita akan terjatuh, sehingga kita tetap selamat. Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan tetap mempertahankan hidup kita. Oleh sebab itu, pegang setiap janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menopang kita, Tuhan akan senantiasa mempertahankan hidup kita, bahkan mengulurkan tangannya dan menyelamatkan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, pegang janji Tuhan bahwa Tuhan membela kita, Tuhan mempertahankan hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Oleh sebab itu tetap percaya kepada Tuhan, tetap permuliakan nama Tuhan. Biarlah di dalam mulut kita tetap ada pujian, tetap ada ucapan syukur, dan jangan lupa tetap berseru-seru kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena dengan berdoa, dengan berseru-seru kepada Tuhan, tidak ada yang tidak dijawab. Semuanya pasti dijawab Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, bawa di dalam Tuhan melalui doa-doamu. Saya percaya Tuhan akan menjawab doa-doamu tepat pada waktunya. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Pegang janji firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Kami percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya, semua karena kasih Tuhan, karena kasih setianya. Ya, kalau kita baca di ayat 8 dikatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya
Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sungguh luar biasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yaitu saya dan saudara. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi persoalanmu, percayalah Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menyelesaikannya bagimu, bagi saya, bagi semuanya yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu tetap pegang setiap janji firman Tuhan. Kalau kita melihat kalau kita memperhatikan kehidupan Daud, bagaimana Daud saat berada di Siklak, saat semuanya harus dirampas, bahkan istrinya. Nah, di situ Daud minta baju efod, yaitu di mana dia bertanya kepada Tuhan. Apapun yang dia alami, dia bertanya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia mencari orang yang tepat, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Apapun yang kita alami, ayo cari Tuhan, cari Tuhan, tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, jangan kita merasa aku mampu, aku bisa, tetapi ayo cari Tuhan. Karena saya percaya kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik, pasti yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu tanya Tuhan, jangan tanya orang satu A, B, C. Kadang orang itu salah, tidak membawa kita kepada kebenaran, tapi justru salah, Tetapi kalau kita cari orang yang tepat, yaitu satu pribadi yang sanggup menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tidak pernah dikecewakan. Jawabannya ya dan amin. Dan dia sanggup memberi jalan keluar. Kalau manusia tidak sanggup, tetapi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang mampu menolong kita. Bukan Allah-Allah yang biasa, tetapi Allah yang hidup, yang mati, yang bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saya nggak akan perpanjang firman Tuhan malam hari ini, tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita boleh belajar senantiasa mengucap syukur. Biarlah mulut kita senantiasa keluar puji-pujian, keluar mazmur untuk Tuhan. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu kita tetap bermazmur, perbanyak bermazmur untuk Tuhan. Karena apa? Karena ada kuasa di dalam pujian, ada kuasa di dalam kita mengucap syukur. Dan yang kedua, biarlah kita senantiasa berseru-seru kepada Tuhan. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita perbanyak, kita berseru-seru hari ini kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban dari setiap seruan doa kita. Karena Tuhan adalah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Yang terakhir yaitu Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan Tuhan. Karena semua itu karena kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin saya undang BL pelayan untuk maju ke depan. Malam hari ini kita akan menyembah Dia. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang besar. Sing with me, how great is our God. We see how great is our God. Katakan how great.
Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau lah yang layak kami tinggikan dan agungkan. Silakan Roh Kudus, Engkau yang berjalan di antara umat-Mu. Silakan Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tempat ini. Engkau melawat dan kuasa-Mu menjamah umat-Mu. Engkau menyapa dengan lembut. Engkau memeluk mereka ketika tak seorang pun mempedulikan mereka. Engkau ada di sini, memeluk dan membebat hati. Engkau memulihkan hati mereka. Engkau melihat tetesan air mata mereka. Engkau melihat kehancuran hati mereka. Engkau akan melihat jalan-jalan di padang gurun. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Engkau akan melihat anak cucumu diberkati.
Mungkin saat ini engkau senantiasa berkeluh kesah. Kapan penderitaanku berakhir? Mungkin engkau berkata banyak masalah di hidupku bertubi-tubi. Tetapi malam ini Tuhan menyelesaikannya bagimu. Dan terima pemulihan daripada Tuhan. Tuhan memulihkan hidupmu. Ya kata karamas. Kita katakan. Hamba mau berdoa untuk mereka yang ada di rumah, mereka yang menyaksikan tayangan online. Kalau saat ini mereka sedang sakit, apakah itu karena mereka harus isolasi mandiri? Ataukah karena ada beberapa pemirsa yang memiliki masalah dengan jantungnya, juga memiliki masalah dengan tulang panggulnya? Tumpangkan tangan kananmu di tempat yang sakit. Dan beriman, percayalah Tuhan sudah menyembuhkanmu. Hamba juga berdoa untuk hambanya yang otot Achillesnya sudah baru disambung dan menginginkan supaya beban gipsnya bisa dicabut. Kami percaya walaupun itu mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biarlah otot Achilles itu dengan sempurna tersambung kembali dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mengidap cerebral palsy atau cedera otak. Anak Gabriel, orang Masikara, anak Tito. Tuhan, kami percaya Engkau pun melawat umat-Mu ini. Engkau menjamah mereka, menguduskan mereka, supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan. Mungkin juga hamba tidak mengenal mereka yang juga sama mengidap cedera otak. Engkau memberi kekuatan buat orang tua mereka. Engkau memberi kekuatan buat hambanya yang menderita cedera otak dan memulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu malam hari ini. Hamba berdoa untuk Ibu Foni dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam sebagai ibu rumah tangga. Biarkan wanita Amsal 31 itu termeterai dalam hatinya, dan orang melihat dan menjadi takut bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan, dan juga untuk para pendoa di tempat ini Tuhan, Engkau menjawab doa-doa mereka. Engkau memulihkan keadaan mereka. Engkau membawa mereka untuk makin dekat kepadamu. Terima kasih untuk saat-saat yang indah ini. Terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami Tuhan, untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Roh Kudus.
Sempurnakanlah ibadah kami pada hari ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dan juga jemaat yang ada di rumah, yang menyaksikan secara online, pun hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan